Om Swastiastu. Baik, perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota saya sendiri, Putu Esti Widi Kirana dengan NIM 200111043 dan teman saya Nikomang Eviana Ayuningsih dengan NIM 200111063. Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang manajemen kas dan surat berharga. Sebelumnya ada pun rumusan masalah yang kami bawa yaitu apa saja yang dimaksud dengan manajemen kas, arti penting dari kas, faktor yang mempengaruhi besarnya kas, sumber penerimaan kas, penggunaan kas, laporan sumber dan penggunaan kas, surat berharga, dan teknik-teknik manajemen kas. Kemudian ada pula latar belakang yaitu kas dan surat berharga merupakan komponen yang berada dalam aktiva lancar. Kedua komponen ini merupakan aktiva yang paling liquid bagi perusahaan. Manajer keuangan perlu mengelola kas dan surat berharga guna untuk mengingat kedua komponen aktiva memiliki nilai strategis dalam hal yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Setiap penerimaan dan pengelolaan kas harus dilakukan secara baik. Artinya, jangan sampai perusahaan kekurangan uang kas untuk melakukan berbagai keperluan pengeluaran perusahaan. Kemudian, manajer keuangan harus mampu mengelola uang yang masuk ke perusahaan dan uang yang dikeluarkan. Dalam prakteknya, selama perusahaan beroperasi, terdapat dua macam aliran kas. Yang pertama yaitu aliran kas masuk atau cash inflow dan juga aliran cash keluar atau cash outflow. Kemudian ada pula pengertian dari manajemen kas. Manajemen kas adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang mengatur arus kas atau cash flow untuk mempertahankan likuiditas perusahaan serta memanfaatkan idle kas dan perencanaan cash. Manajer keuangan harus mampu mengelola uang yang masuk ke perusahaan dan uang juga yang dikeluarkan. Dalam prakteknya, selama perusahaan beroperasi terdapat dua macam aliran. Yang pertama yaitu aliran kas masuk dan aliran cash keluar. Kemudian aliran kas merupakan uang kas yang masuk ke perusahaan atau penerimaan uang. Misalnya itu perolehan pendapatan baik berupa hasil penjualan atau laba perusahaan. Uang kas masuk dapat pula diperoleh dari bunga yang diperoleh dari hasil investasi atau pendapatan di luar usaha serta dapat diperoleh dari pinjaman pihak lain. Misalnya itu seperti bank ataupun dana hibah. Kemudian adapun aliran kas keluar merupakan uang yang dikeluarkan dari perusahaan untuk membiayai operasi perusahaan seperti untuk pembelian bahan baku, membayar gaji, upah, pajak, atau biaya operasional lainnya. Uang keluar dapat berupa sejumlah uang yang digunakan untuk melakukan investasi baik yang berkaitan dengan bidang usaha maupun tidak. Kemudian, hal-hal yang menjadi pokok perhatian di dalam penyusunan anggaran kas adalah harus memuat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada penerimaan kas, yang kedua pengeluaran kas, ketiga perubahan kas bersih dalam periode bersangkutan, yang keempat kebutuhan kas baru. Kemudian, arti penting dari kas yaitu kas memiliki arti penting dalam menunjang setiap kegiatan perusahaan. Uang kas harus digunakan untuk hal-hal yang memang sudah seharusnya dikeluarkan dan jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang bukan ditunjukkan pada penggunaan kas, sehingga tidak terjadi kas yang mubazir. Penggunaan kas pada tempatnya sangat perlu dilakukan agar aktivitas perusahaan dapat berjalan dengan semestinya. Dampak jika uang kas tidak digunakan sudah tentu akan menghambat aktivitas perusahaan. Lebih dari itu,
Jika uang terlalu banyak di kas, maka akan menyebabkan uang yang menganggur. Oleh karena itu, penggunaan uang kas yang terencana dengan baik menjadi penting di samping pencairan sumber-sumber kas. Kemudian berikut pendapat dari beberapa ahli yang mengemukakan tentang arti penting dari nilai kas atau yang berhubungan dengan kas, yaitu John Maynard Keynes. Beliau mengatakan bahwa fungsi manajemen kas adalah analisis investasi dalam kas dan surat berharga, tingkat efisiensi. Selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi besarnya kas. Yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi besarnya kas yaitu karena adanya penerimaan dari hasil penjualan barang dan jasa. Yang kedua yaitu adanya pembelian barang dan jasa. Ketiga, adanya pembayaran biaya-biaya operasional. Yang keempat, adanya pengeluaran untuk membayar angsuran pinjaman. Yang kelima, adanya pengeluaran untuk investasi. Yang keenam, adanya penerimaan dari pendapatan dan adanya penerimaan dari pinjaman. Dan selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kas. Di samping faktor-faktor yang dapat mempengaruhi uang kas, berikut terdapat pula faktor-faktor yang tidak mempengaruhi perubahan jumlah kas. Yaitu diantaranya yaitu yang pertama adanya penghapusan dan pengurangan nilai buku dari aktiva. Yang kedua yaitu penggunaan aktiva yang sudah habis umur ekonomisnya atau disusut dan tidak dapat dipakai lagi. Yang ketiga yaitu adanya pembebanan terhadap aktiva tetap seperti depresiasi, amortisasi dan depresi, atau karena biaya ini tidak memerlukan pengeluaran kas. Yang keempat yaitu adanya pengakuan kerugian piutang dan penghapusan piutang karena sudah tidak dapat ditagih lagi. Dan yang kelima yaitu adanya pembayaran dividen dalam bentuk saham atau stok dividen. Dan yang terakhir yaitu adanya penilaian kembali atau revaluasi terhadap aktiva yang dimiliki. Selanjutnya yaitu sumber penerimaan kas. Penerimaan kas yaitu berasal dari yang pertama yaitu ada dari penjualan barang secara tunai, yang kedua yaitu pembayaran piutang oleh pelanggan, ketiga hasil dari penjualan aktiva tetap, keempat yaitu penjualan dari saham dalam bentuk kas, yang kelima yaitu pengeluaran surat hutang jangka pendek, keenam pengeluaran surat hutang jangka panjang, dan yang terakhir yaitu penerimaan dari sewa. Selanjutnya yaitu untuk penggunaan kas. Penggunaan kas itu digunakan untuk yang pertama yaitu adalah pembelian barang secara tunai, yang kedua yaitu pembayaran biaya seperti gaji dan upah, ketiga pembayaran sewa, empat pembayaran asuransi, kelima pembayaran pajak, keenam pembayaran iklan atau promosi lainnya, ketujuh yaitu pembayaran persekot, ke-8 pembayaran angsuran pinjaman atau pokok plus bunga, ke-8 yaitu pembelian surat berharga dalam jangka pendek atau wesel, ke-9 yaitu pembelian surat berharga jangka panjang, kemudian penarikan kembali saham yang beredar dan pengembalian kas oleh pemilik. Kemudian selanjutnya ada laporan sumber dan penggunaan kas. Agar manajemen lebih memahami kondisi kas perusahaan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, maka harus dibuatkan laporan sumber dan penggunaan kas. Hal ini dilakukan agar aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan kas dapat diketahui. Misalnya, dari mana saja uang kas diperoleh dan digunakan untuk kegiatan apa saja uang kas tersebut. Biasanya, laporan kas ini dibuat untuk satu periode tertentu. Dalam prakteknya, kegunaan laporan sumber dan penggunaan kas antara lain adalah untuk yang pertama yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya perubahan terhadap sumber-sumber kas. Yang kedua, untuk mengetahui ada atau tidaknya perubahan penggunaan kas. Ketiga, untuk mengetahui sebab-sebab perubahan dari kas, baik berupa sumber maupun penggunaan kas. Keempat, yaitu untuk mengetahui apakah sumber dan penggunaan kas sudah dilakukan secara efektif dan efisien atau belum. Yang kelima yaitu untuk mengetahui dan meramalkan kebutuhan di masa yang akan mendatang. Keenam, sebagai alat untuk perencanaan kas yang akan mendatang. Ketujuh, sebagai salah satu dasar pertimbangan bagi kreditor untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar bunga dan pinjamannya.
Selanjutnya yaitu surat berharga atau marketable securities, merupakan investasi perusahaan jangka pendek dalam bentuk pembelian surat berharga. Dari investasi ini, perusahaan akan memperoleh keuntungan berupa bunga, dividen, atau kapital gain dalam waktu tertentu. Kemudian, surat berharga ini dapat diperjualbelikan atau dicairkan pada saat perusahaan membutuhkan dana segera. Contoh, surat berharga adalah sertifikat deposito, surat berharga pasar, uang atau obligasi. Di samping tujuan di atas, dalam strategi perusahaan, pembelian surat berharga yang sering kita sebut pernyataan adalah untuk menguasai kepemilikan suatu perusahaan tertentu, khusus untuk pembelian saham, terutama untuk tujuan jangka panjang. Artinya, dengan menguasai saham lewat pembelian di pasar modal, maka apabila jumlah saham dibeli bertambah banyak, akan dapat bertambah banyak, akan meningkatkan porsi kepemilikan perusahaan tersebut. Investasi dalam surat berharga harus melalui seleksi dengan berbagai pertimbangan, sehingga menguntungkan sesuai dengan tujuan perusahaan. Berikut ini beberapa variabel yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan surat berharga, yaitu yang pertama ada keamanan, kedua yaitu harga atau daya jual, ketiga yaitu hasil atau keuntungan, keempat yaitu waktu jatuh tempo, kelima yaitu penguasaan. Ada beberapa jenis surat berharga. Dalam perkaitnya, terdapat berbagai jenis surat berharga yang dapat dibeli perusahaan masing-masing. Berikut ini beberapa jenis surat berharga antara lain. Yang pertama yaitu akseptasi bank, yang kedua yaitu deposito berjangka, yang ketiga yaitu sertifikat deposito, keempat yaitu sertifikat Bank Indonesia atau bisa disebut dengan SBI, yang kelima yaitu surat berharga pasar uang atau bisa disebut dengan SBPU, yang keenam yaitu ada saham, yang ketujuh yaitu obligasi uang atau bisa disebut dengan SBPU, yang keenam yaitu ada saham, yang ketujuh yaitu obligasi. Selanjutnya yaitu teknik-teknik manajemen kas. Seperti pada yang ada di gambar, yaitu menunjukkan bahwa yang pertama menunjukkan mensinkronkan arus kas, menggunakan float, mempercepat pengumpulan, menentukan di mana dan kapan dan dibutuhkan, mengontrol pembiayaan. Hal di atas dapat dilakukan dengan teknik free authorized debit dan locked box. Kemudian, menurut Merton Mailer dan Daniel Orr mengembangkan suatu model penentuan saldo kas keluar yang mempertimbangkan unsur ketidakpastian dari arus kas masuk dan keluar. Terminologi berikut digunakan pada Mailer-Orr model, yaitu Z adalah saldo kas sasaran, H yaitu batas atas, I yaitu batas bawah, F yaitu transaction cost atau fixed cost, K yaitu opportunity cost atau memegang kas harian, dan yang terakhir yaitu varian arus kas bersih harian. Sekian dari hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak, kami mohon maaf. Akhir presentasi kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.